Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Sudah sarapan? Sekarang adalah pembelajaran coding. Ya, sebelum masuk ke materi, kita harus menerapkan semangat diri dulu pada diri kita ya. Bapak minta tepuk semangat dulu ya. Kita mulai, tepuk semangat. Sebelum memulai, Bapak minta pimpin doanya dulu sama ketua kelas ya. Oke, kita lanjut ke materi yang kemarin. Bukunya dibuka dulu. Kemarin kita sudah membahas coding KA. Coding KA, coding kecerdasan artifisial. Kemarin coding sudah Bapak jelaskan. Coding seperti ada bahasanya itu AI. Ya, kalian sudah pernah melihat foto yang asli, misalkan foto asli sama foto buatan di Facebook? Sudah pernah belum yang tadinya terlihat biasa saja menjadi wah gitu? Pernah tidak? Pernah tidak melihat foto seseorang jadi bisa terbang di atas awan? Nah, itu adalah hasil dari manipulasi atau hasil dari kecerdasan AI. Ya. Meskipun AI cerdas, tapi lebih cerdasan kita sebagai manusia. Karena AI adalah buatan manusia. AI meskipun dia cerdas, tapi masih ada kekurangannya. Oke. Kita melanjutkan materi kemarin. Bapak mau menjelaskan tentang algoritma. Algoritma, apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah-langkah
yang jelas dan teratur. Contoh, ketika kita wudhu. Wudhu itu adalah apa? Di dalam wudhu ada algoritmanya. Pertama kita mencuci tangan. Sehabis mencuci tangan langsung kumur. Habis kumur langsung apa? Membasuh hidung. Sehabis hidung langsung membasuh muka. Habis muka apa? Tangan. Terus tangan kiri. Apa lagi? Rambut. Habis rambut apa? Teling. Keduanya ya. Habis teling apa? Kaki kanan. Habis kaki kanan, kaki kiri. Menurut kalian penjelasan tadi ada yang kurang atau tidak? Ada. Apa yang ada yang kurangnya? Pertama kita harus membaca nih. Ya. Terus kita harus membaca doa. Setelah melakukan wudhu, sehabis wudhu kita juga ada doa. Doanya itulah yang namanya langkah-langkah yang teratur. Nah, itu disebut dengan algoritma. Setiap kali kamu melakukan sesuatu ada urutannya, itu pasti. Contoh, ada lagi di sini kita membuat mie goreng. Di sini Bapak sudah siapkan contoh, ada yang namanya mie goreng. Kita membuat mie ya. Di dalam langkah-langkah membuat mie, yang pertama didihkan air. Yang kedua, masukkan mie ke dalam air mendidih. Terus yang ketiga, tunggu selama 3 menit. Yang keempat, masukkan bumbu ke dalam mie. Yang kelima, aduk rata dan mie siap disajikan. Ini adalah algoritma sederhana yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak. Contoh, ketika kamu berangkat ke sekolah, yang pertama setelah kamu memakai baju ya, kamu berangkat ke sekolah pasti pertama memakai kaos kaki. Yang kedua memakai sepatu. Yang ketiga kamu berjalan dari rumah itu bertahapan berurutan. Tidak mungkin kamu dari rumah langsung ada di sekolah. Pasti ada langkah-langkahnya. Yang pertama menyeberangi sawah. Terus dari sawah kita lanjut ke jalan raya. Dari jalan raya kita jalan lagi menuju ke sekolah. Akhirnya sampai ke tujuan. Nah, mengapa algoritma itu penting? Yang pertama, susunannya itu harus teratur. Algoritma membantu kita menyusun setiap langkah. Kita harus menyelesaikan masalah dengan berurutan. Masalah yang tadinya besar kita urutkan menjadi kecil satu persatu. Dari mana langkah pertama kita harus menyelesaikannya agar masalahnya itu bisa terpecah. Terus selain susunan teratur, kita menghindari kesalahan. Kalau langkahnya kita jelas, terus kita bisa menghindari kesalahan. Bayangkan kalau kamu susah urutkan saat membuat kue. Coba jangankan kue, yang gampang saja. Ketika kamu disuruh oleh ibu menggoreng telur, tapi kamu tidak tahu cara-caranya, langkah-langkahnya, itu jadi atau tidak? Bisa atau tidak? Tidak kan? Nah, makanya penting kita memahami algoritma. Terus, kalau kita menggunakan komputer, misalkan menggunakan laptop, kamu menggunakan laptop dengan algoritma, kamu harus memberikan perintah yang jelas. Komputer bisa menjalankan tugasnya tanpa bingung karena instruksi yang kita atur ya. Yang kita harus lakukan ketika menggunakan komputer harus teratur. Contoh, Bapak menyiapkan lembar kerja buat kalian seperti ini. Ini ada algoritmanya, ada langkah-langkahnya, dari mengetik,
mengedit, membuat gambar, memilah, memilih, memotong gambar. Setelah itu Bapak mencetaknya pun ada algoritmanya. Dari segi ukuran kertasnya itu harus diedit. Nah, mengeditnya itu menggunakan algoritma atau langkah-langkah. Setelah itu, algoritma kita bisa pakai untuk kehidupan kita sehari-hari di rumah ataupun di sekolah. Contoh kalau di rumah kamu mandi, gak mungkin kamu langsung pakai sabun ketika badan kamu kering. Yang pertama berarti harus disiram air dulu. Kedua, barulah kita membersihkan badan kita, menggosok menggunakan sabun. Setelah itu kita menyiram kembali dengan air bersih. Setelah itu apa? Mengeringkan menggunakan handuk. Nah, itulah algoritma ketika kita menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi mandi. Nah, Bapak di sini akan memberikan tugas coding menggunakan media unplug. Nah, di dalam permainan ini ada yang namanya robot, bermain robot dan perintah. Ada yang menyusun langkah mencuci tangan, ada yang menyusun langkah menggosok gigi. Bapak memilih yang gampang dulu agar kalian paham. Menggosok gigi. Nah, tujuannya untuk memahami algoritma lebih dalam. Siap untuk belajar? Siap. Tepuk semangat. Bapak akan bagi kelompok. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan ke depan, menjelaskan hasil diskusi. Siap? Bapak bagikan dulu dari sebelah kiri. Nah, selamat belajar, selamat mengerjakan. Jika ada yang tidak paham, mau ditanyakan. Sok, hati.
sih kalian diskusikan dulu langkah-langkahnya mana. Mana dulu langkah-langkahnya. Awas jangan sampai kalian salah atau terkecoh terlihat gambar tersebut. Mana langkah-langkah yang benar?
Sudah semuanya? Oke. Sebelum lanjut ke sesi presentasi, Bapak meminta kita menyanyikan lagu dulu yang satu dari kanan, satu dari kiri. Siap? Siap? Mulai. Satu dari kanan, satu dari kiri, sekarang Bapak mau melanjutkan ke sesi presentasi. Nah, Bapak meminta presentasi dari kelompok satu dulu dari sini. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok satu. Yuk kita perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Langkah-langkah menyikat gigi. Yang pertama, menyalakan air. Waktu 2 detik. Ambil sikat gigi 3 detik. Menggosok gigi 2 menit, menggosok sampai bersih 2 menit, membasuh gigi 3 detik, mematikan air 1 detik. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana belajarnya hari ini? Menyenangkan? Paham algoritma seperti apa? Minggu depan kita akan mempelajari algoritma membuat robot sederhana dari kardus. Siap? Oke. Nanti untuk minggu depan dipersiapkan kalian membawa bahan-bahannya dari rumah, bahan-bahan yang ada di rumah, misalkan kardus bekas mie atau kardus bekas apa. Terus yang kedua kalian membawa gunting, masih per kelompok ya. Satu kelompok membawa 1 kardus, terus satu kelompok membawa 1 gunting, satu kelompok membawa lem kertas. Siap? Siap? Nah, sedikit lagi Bapak mengingatkan kepada kalian mengenai
apa namanya mengenai algoritma. Algoritma ini coba didengarkan dulu. Oke. Hai. Oke, Bapak mau menjelaskan sedikit. Algoritma ini mencakup dari ini nih, berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara kita menyelesaikan masalah seperti cara komputer. Terus menyelesaikan masalah ini adalah keahlian super yang bisa membuatmu lebih cerdas. Yang tadi yang sudah kalian kerjakan tanpa kalian sadari itu membantu kalian untuk berpikir komputasional. Karena di dalam lembar kerja tadi ada satu gambar yang bisa mengecokkan kalian mana yang langkah-langkah pertama, mana yang kedua. Tapi kalian berhasil untuk menyelesaikannya. Nah, selain algoritma di dalam berpikir komputasional itu ada dekomposisi, memecahkan masalah besar dan rumit. Nah, menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau yang bisa kita sederhanakan lagi. Terus ada abstraksi. Abstraksi yang tadi sudah kalian lakukan. Fokus pada informasi yang paling penting saja. Kalian mencari informasi dari lembar kerja tadi, mana yang penting-pentingnya. Nah, setelah itu ada pengenalan pola, mencari kesamaan atau pola yang berulang dalam masalah atau data. Nah, sudah bisa dipahami? Oke, untuk minggu depan tolong dipersiapkan ya. Nah, sekian dari Bapak, semoga